Pemirsa, apa sebenarnya yang menjadi penyebab fenomena angin kencang yang terjadi di Jabodetabek? Dan kami akan bahas bersama Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat siang, Bapak Guswanto. Selamat siang, Gemma dan Jason. Ya, selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Pak Guswanto, kita melihat apa yang terjadi 2 hari belakangan ini di wilayah Jabodetabek. Ada angin kencang disertai dengan juga hujan intensitas ringan hingga sedang. Ini bisa digambarkan, Pak Guswanto, sebenarnya apa penyebabnya dan akan sampai kapan fenomena seperti ini akan terjadi di wilayah Jabodetabek? Baik, Jason. Untuk yang pertama, bahwa kita mengetahui bahwa bulan ini adalah sudah memasuki bulan Maret, artinya bahwa Maret, April, Mei itu secara umum didefinisikan sebagai bulan-bulan di mana akan musim pancaroba dari musim hujan menuju musim kemarau, di mana nanti sifat-sifatnya apabila ada hujan dia sporadis, kemudian ada angin kencang dan seterusnya. Kemudian terkait untuk kejadian kemarin sore, kalau kita melihat sebenarnya tidak sore ya, mulai dari siang ya. Berdasarkan analisis streamline yang kita miliki itu terpantau sirkulasi siklonik, yaitu di Samudra Hindia Barat, Sumatera itu aktif dan membentuk daerah pertemuan yang perlambatan angin konvergensi dan ingin akan membantu untuk pertumbuhan awan hujan ya, terutama awan cumulonimbus. Kemudian yang kedua, selain itu berdasarkan dinamika atmosfer bahwa kondisi lokal di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek itu adalah sangat labil, labilitasnya sangat kuat. Kemudian berdasarkan analisis dari 1 dan 2 tersebut, disampaikan bahwa berdasarkan citra radar dari yang dimiliki BMKG, itu ada pergerakan pembentukan awan hujan dan awan cumulonimbus itu sejak, kalau kita lihat sejak jam 12 sebenarnya sudah dimulai ada angin kencang di beberapa wilayah. Ya, kemudian dengan adanya awan cumulonimbus inilah yang menyebabkan untuk pergerakan angin itu sangat cepat sekali karena labilitas dan seterusnya seperti berikut. Kira-kira seperti itu, kira-kira. Dan ini ditanya sampai kapan? Nah, kita mendefinisikan kalau ditanya sampai kapan itu kita memperkirakan bahwa bulan Maret, April, Mei ini adalah masih bulan pancaroba ya, artinya kita lihat nanti. Kemudian yang didefinisikan angin kencang itu angin dan kecepatan lebih dari 45 km per jam ya, kalau di meteorologi seperti itu, kira-kira demikian. Ya, Pak Guswanto, potensi angin kencang ini akan terparah di daerah mana dan apa yang perlu diwaspadai oleh para warga ini, Pak? Baik, kalau kita melihat data angin yang dihasilkan BMKG dari rekod data, baik itu melalui automatic weather station, baik pengamatan, baik ini, bahwa Kabupaten Bogor itu kemarin diidentifikasi jam 12.30, di sana tercatat 50,1 km per jam, jam arah barat. Kemudian di stasiun meteorologi Kertajati juga diidentifikasi jam 16.30, itu 61,1 km per jam arah barat laut. Kemudian di kota Bogor sendiri ya, stasiun klimatologi itu ada 48,2 km per jam. Kemudian ada di Majalengka, Jatiwangi, itu juga kita identifikasi jam 16 itu ada 40 km per jam. Jadi Depok sendiri juga terjadi di UI, kita melihat kalau di UI tertingginya adalah 20,2 km per jam. Kemudian kalau kita melihat daripada dampak yang ditimbulkan, memang kita melihat kemarin ya, misalkan di Cirebon itu ada pohon tumbang, kemudian di Tangerang, Banten juga sama ada pohon tumbang, kemudian Depok dan Bogor juga sama ada pohon tumbang dan bangunan rusak juga. Jadi memang sebagian besar itu disebabkan adanya sirkulasi siklonik yang berada di antara Jawa Barat maupun DKI Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kira-kira demikian. Baik, Pak Guswanto, kalau tadi Pak Guswanto mengatakan untuk kondisi angin kencang ini masih akan terjadi di sekitar bulan Maret hingga April. Nah, bagaimana dengan curah hujan sendiri, Pak? Apakah kemudian juga masih akan terjadi sampai dengan bulan Maret dan April atau seperti apa, Pak? Baik, kalau untuk curah hujan sendiri ya, kita memprediksi BMKG membuat perakiraan curah hujan harian. Kalau dilihat tanggal 5, sejak tanggal 5 kemarin ke tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 10,
Jadi ini kelihatan di sini ada beberapa yang berwarna kuning, itu adalah hujan dalam kategori sedang ya. Kemudian nanti warna orange itu ada kategori lebat, kemudian ada kategori ekstrim yang merah ya. Jadi ini kita melihat masih terjadi di beberapa wilayah. Misalkan kalau kita lihat secara umum ada di Sumatera, ada di Aceh, kemudian ada Sumatera Selatan, Jambi, kemudian di Jawa juga masih ada juga. Kemudian kalau kita melihat ada di Kalimantan Timur, Papua, dan Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita melihat dari data ya tanggal 6 ini melalui probabilistik itu terdapat wilayah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua yang perlu diwaspadai. Artinya bahwa kita di samping perakiraan darat curah hujan, kita juga melihat probabilistiknya. Nah, dari probabilistik itu barangkali yang perlu diwaspadai adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua untuk tanggal 6. Sedangkan tanggal 7 itu kita melihat ada di Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, dan Papua yang perlu diwaspadai. Ya Pak Guswanto, Demikian. untuk di DKI Jakarta sendiri selama 2 hari ke depan, kira-kira curah hujan dan angin ini seperti apa Pak perkiraannya? Kalau kita lihat ya, Gemma, untuk DKI Jakarta sendiri ya, tanggal 6, tanggal 7, barangkali nanti tanggal 8 ya, itu rata-rata masih posisi berawan ya, untuk pagi, siang, kadang-kadang mungkin nanti siang menjelang sore ataupun malam itu ada hujan ringan sampai hujan sedang. Ini kita melihat ada di Jakarta Barat, Jakarta Utara, kemudian di Jakarta Selatan, dan kita melihat juga di sini ada yang disertai hujan, disertai kilat dan petir. Ya, artinya ini adalah ciri khas musim pancaroba. Tanggal 7 Maret juga demikian, masih kita melihat siang menjelang sore hari itu akan terjadi hujan ringan, Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, kemudian Jakarta Timur. Sedangkan angin sendiri ya, yang tadi disampaikan, bahwa kita memperkirakan bahwa potensi angin kencang dengan kecepatan lebih besar 45 km per jam, itu tanggal 7 masih terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Kira-kira demikian, teman. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG atas konfirmasinya terkait dengan perkiraan cuaca di wilayah Jabodetabek dan wilayah lain di Indonesia. Terima kasih Pak Guswanto dan selamat kembali beraktivitas.